Apa ya hubungan sistem upah dengan tenaga kerja? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, mari kita bahas satu persatu mengenai sistem upah. Setiap tenaga kerja yang bekerja pastinya akan memperoleh upah. Nah, upah sendiri merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Dengan adanya upah yang layak dan sesuai, tenaga kerja yang melakukan pekerjaan akan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Di Indonesia sendiri, upah yang diberikan kepada pekerja ada beberapa jenis. Tiap jenis upah memiliki cara pembayarannya sendiri-sendiri. Ya, mari simak penjelasannya. Sistem upah yang pertama adalah sistem upah menurut waktu. Nah, sistem ini dalam pembayaran upahnya adalah berdasarkan waktu. Upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaan. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Yang kedua adalah sistem upah borongan. Dalam sistem upah borongan, upah diberikan pada awal pengerjaan sampai dengan pekerjaan tersebut selesai, tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Nah, sebagai contoh, misalnya orang tua kalian akan membangun sebuah rumah. Mereka mempekerjakan tukang yang dari awal sudah dibayarkan sebesar 100 juta sampai dengan rumah tersebut siap dihuni tanpa adanya penambahan upah di luar 100 juta yang tadi. Yang ketiga, sistem co-partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Tujuannya adalah perusahaan berharap pekerjanya mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga dapat bekerja lebih produktif. Wah, enak sekali ya. Nah, selanjutnya adalah sistem upah premi. Mungkin kalian pernah membantu pekerjaan orang tua ketika hari libur, kemudian dapat uang jajan tambahan. Nah, sistem upah premi memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kebiasaannya. Contohnya, bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang berbahaya, atau memiliki keterampilan yang sangat khusus. Dan yang terakhir adalah sistem upah berkala. Sistem ini ditentukan dari kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika penjualan mengalami peningkatan, maka upah akan meningkat. Tapi jika penjualan mengalami penurunan, maka upah juga akan mengalami penurunan. Berikut ini adalah daftar 10 daerah dengan upah minimum kota dan kabupaten tertinggi di Indonesia pada tahun 2020. Wah, ternyata Jakarta ada di posisi keempat ya. Tapi apa ya bedanya UMP, UMK dengan UMR? Mari simak pembahasannya. UMP adalah singkatan dari upah minimum provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Nilai UMP ditetapkan oleh peraturan gubernur. Selanjutnya adalah UMK. UMK adalah singkatan dari upah minimum kabupaten atau kota, yaitu upah minimum yang hanya berlaku di wilayah kabupaten atau kota itu saja. Besaran UMK juga ditetapkan oleh peraturan gubernur. Namun, bedanya dengan UMP adalah penetapan UMK harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi seperti bupati ataupun wali kota. Nah, pasti kalian lebih sering dengar dengan istilah yang berikut ini, yaitu UMR. UMR adalah singkatan dari upah minimum regional. Nah, ruang lingkup UMR sama dengan UMP, yaitu berlaku untuk seluruh wilayah di satu provinsi. Tapi, istilah UMR sudah tidak lagi digunakan dan digantikan oleh UMP dan UMK berdasarkan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu, istilah upah minimum itu sama atau tidak ya dengan gaji pokok?
Ya, betul sekali. Upah minimum berbeda dengan gaji pokok karena besaran gaji pokok minimal adalah 75% dari upah minimum. Jadi, ingat-ingat ya, kalau upah minimum itu berbeda dengan gaji pokok. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai sistem upah. Ternyata sistem upah berhubungan sangat erat ya dengan tenaga kerja. Semoga ketika nanti kalian bekerja, kalian bisa mendapatkan upah yang layak sesuai dengan beban pekerjaan kalian. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.